Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita ketemu lagi di Talkshow SMA Negeri 4 Pekanbaru dalam bersempena Hari Guru Nasional ke-76. Pada pagi hari ini kita menghadirkan tokoh pendidikan di Provinsi Riau, dalam hal ini Bapak Sumardi Tahir, kemudian Bapak Kadisdik Provinsi Riau, Bapak Zul Ikram, dan tentunya Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Pekanbaru, Ibu Hajayan Koryana MPD. Baik, pada kegiatan kita pada pagi hari ini adalah bincang-bincang tentang kegiatan atau pendidikan itu sendiri, mulai dari pendidikan di era. Kebetulan kita sudah menghadirkan tokoh pendidikan di Riau, dalam hal ini Bapak Sumardi Tahir. Artinya kita ingin mendengarkan dari beliau tentang pendidikan di masa beliau dahulu dan masa sekarang. Baik, kita dengarkan bersama terlebih dahulu pandangan dari Bapak Sumardi Tahir untuk memaknai pendidikan saat ini dan terdahulu, Pak. Silakan Bapak Sumardi Tahir. Selamat pagi ya Pak ya. Mudah-mudahan sehat ya Bapak ya. Pak Kadisdik. Saya buka ya. Ya, silakan dibuka Pak. Sehat ya Pak ya. Pak, Alhamdulillah. Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 4, semua kita dalam keadaan sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA 4 yang telah mengundang saya ke sini untuk hadir bincang-bincang ya. Dan saya bangga sekali pada kesempatan yang sama juga hadir Pak Zul Ikram, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Orang nomor 1 di pendidikan Riau ini ya. Jadi saya rasa ini suatu kesempatan yang luar biasa baiknya. Dan saya merasa terhormat lah hadir di sini ya Bu ya, sangat merasa terhormat. Tadi diminta saya apa pengalaman saya dulu. Dulu tak bisa sama dan sekarang lah Bu. Luar biasa bedanya. Dulu tantangannya tidak seberat sekarang. Sekarang luar biasa berat ya. Kita lihat saja tujuan pendidik kita apa. Tujuan pendidik kita adalah, kalau saya tidak salah ya, membentuk manusia yang beriman, bertakwa, lalu berakhlak mulia, kemudian cerdas Dan berkarakter. Berbakat ya, berkarakter ya. Nah, ini sebenarnya seorang guru harus hafal benar ya. Kalau dulu saya hafal tuh, kan sudah tua lah lain lagi. Tapi paling tidak ya, bahwa mencapai tujuan itu makin lama juga makin susah, makin banyak tantangan ya. Misalnya sekarang menjadikan manusia berkarakter. Sekarang kita lihat bagaimana karakter bangsa kita. Waduh, caci maki segala macam ya. Jadi itu membuat tugas guru makin parah loh Bu. Ya, di satu, kalau dulu tak ada tuh yang caci maki, tak ada. Jadi orang tua melihatkan kesopanannya, kesantunannya gitu. Sekarang sudah terbiasa seperti itu. Dan saya lihat ini sebuah tantangan yang luar biasa buat guru. Tapi guru sekarang lebih hebat dari dulu Pak. Ya, perannya sekarang juga hebat dari dulu. Allahu Akbar. Jadi saya hanya menyatakan bahwa dulu
tantangannya tidak seberat sekarang. Zaman saya kepala dinas pendidikan tidak seberat sekarang. Dan memang saya terkagum-kagum lah Bu. Datang ke SMP 4 nih luar biasa. Saya tadi ketemu dengan adik itu ya, yang lulus kesenian ya. Saya bangga sekali, sangat bangga Bu. Karena itu saya berharap bahwa pada Hari Guru Nasional yang ke-76 ini, semangat itu harus lebih tinggi lagi. Jadi pertama kita harus lebih tahu apa yang kita kerjakan untuk menjadikan manusia bertakwa, beriman, berakhlak mulia dan berkarakter. Itu satu. Jadi kalau kita menciptakan anak-anak yang bertakwa, beriman, berakhlak mulia dan berkarakter, nah gurunya harus lebih dulu berkarakter. Jelas. Nah kalau guru tidak berkarakter, bikin anak berkarakter tidak mungkin juga kan. Ya tugas guru pun makin berat. Dan saya rasa dengan kehadiran Pak Zul Ikram ya, sebagai kepala dinas anak muda ya, anak muda yang penuh energik ya, saya yakin Wario akan bertambah baik. Amin, amin. Itu dulu Bu dari saya. Terima kasih kepada Pak Sumardi. Baik, yang berikutnya kita ingin bertanya juga ini kepada Pak Kadisdik Provinsi Riau, Bapak Zul Ikram. Di dalam HGN atau Hari Guru Nasional yang kita peringati saat ini, yang ke-76, kita mengangkat tema bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Nah, kita tahu sekarang masa pandemi, nah kami ingin meminta pandangan Bapak terkait kondisi saat ini dengan tema yang diberikan oleh Kemendikbud. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Citra. Izin kami buka masker ya Bapak Ibu. Senang berada di mini studio yang dimiliki oleh keluarga besar SMA 4 Pekanbaru, dan ini kali kedua kami berada di ruangan ini, dan alhamdulillah ruangan ini kalau saya tidak salah sudah berubah nama menjadi Kedai Kreativitas Melayu, yang di dalamnya ada beberapa talenta, nah termasuk juga dalam bentuk studio mini yang hari ini kita fungsikan untuk berbicara tentang hal ihwal tentang pendidikan bersama tokoh pendidikan kita, yaitu Bapak Dr. Andus Haji Sumardi Taher, selaku orang tua kita, sesepuh kita di bidang pendidikan yang sudah banyak merasakan asam garamnya bagaimana melakukan tata kelola bidang pendidikan pada masa lampau dan kondisi pengelolaan pendidikan pada saat ini dengan dinamika dan tantangan yang tentunya semakin beragam. Tapi intinya kami sangat bangga Pak bisa duduk satu meja dengan Bapak tokoh pendidikan kita. Nah, mudah-mudahan inspirasi, pemikiran-pemikiran baik, pemikiran-pemikiran brilian yang Bapak sampaikan, insya Allah ini akan menjadi penyemangat bagi kami dan pelecut Pak sekalian Pak, sekaligus pelecut bagi kami untuk tetap berpacu mendorong bagaimana dunia pendidikan kita ke depan insya Allah semakin baik dan menjadi lebih baik lagi untuk perkembangan-perkembangan yang sangat dirindukan oleh seluruh masyarakat Riau. Nah, terkait dengan tema talkshow kita pada hari ini bersempena dengan Hari Guru Nasional tahun 2021 dan sejalan juga dengan peringatan Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-76. Nah, ini memang akan menjadi semakin menarik dengan tema tadi yang disampaikan oleh Bu Citra, bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Ini merupakan sebuah tagline yang menurut kami ini tidak ringan ya, sebuah tagline yang memiliki makna yang cukup berat karena memang kita menyadari pada masa pandemi COVID-19 ini kita melakukan beberapa inovasi-inovasi yang datang baik itu secara kelembagaan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Nah, termasuk juga inovasi dan kreativitas yang ditimbulkan oleh sekolah itu sendiri, oleh sekolah kita masing-masing. Nah, termasuk juga dari guru-gurunya, Pak. Dari guru-gurunya. Artinya apa? Akibat ada tantangan-tantangan yang terjadi di lapangan, ini membuat guru kita semakin kreatif gitu.
untuk melakukan terobosan atau mungkin bahkan inovasi dalam rangka melakukan pembelajaran pada saat pandemi COVID-19. Nah, ini kita dapat buktikan Bapak dan Ibu, alhamdulillah Provinsi Riau termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang sudah lebih awal melakukan pertemuan tatap muka terbatas, Pak. Nah, kita ingat di awal tahun pembelajaran tahun lampau kita sudah melakukan pertemuan tatap muka terbatas. Saya katakan itu pertemuan PTMT tahap 1 lah. Katakan demikian. Alhamdulillah beberapa bulan setelahnya akibat fluktuasi pandemi yang cukup menajam pada waktu itu, cukup naik ya angkanya pada waktu itu, kita kembali melaksanakan pembelajaran dari rumah yang dilakukan oleh guru-guru kita. Nah, alhamdulillah pada tanggal 8 September yang lampau tahun 2021 ini, nah kita sudah kembali melaksanakan yang namanya pertemuan tatap muka terbatas untuk jenjang SMA, SMK dan SLB yang tersebar di 12 kabupaten kota di Provinsi Riau. Nah, dapat saya sampaikan, nah dari pengalaman-pengalaman baik ini, nah tentu ini akan menjadi sebuah, saya katakan historical for education buat kawan-kawan guru. Ini merupakan sebuah sejarah-sejarah baru bagi kawan-kawan guru. Saya berikan contoh sederhana, yang tadi mungkin hanya melek-melek begitu saja dengan Android, hari ini harus akrab dengan Android. Kalau dulunya hanya mungkin bisa dikatakan antara iya dan tidak, kadang-kadang membuka laptop lalu menutupnya kembali. Hari ini tidak hanya setakat itu, si guru harus mampu membuka, mengoperasikan, bahkan untuk mentransfer ilmu pengetahuan melalui media digital yang hari ini menjadi sebuah tantangan. Maka saya katakan ini mungkin salah satu bentuk paradigma baru pendidikan kita. Ketika kita belajar pada masa pandemi, muncul kreativitas baru yang datang. Baik itu dari guru, seperti yang saya katakan tadi, termasuk juga dari sekolah, termasuk juga dari pemerintah. Baik pemerintah pusat, termasuk juga pemerintah daerah. Nah, tentu ini akan menjadi sesuatu yang menarik menurut saya, untuk kita kemas dalam sebuah gagasan sempena dengan peringatan Hari Guru Nasional pada tahun 2021 tahun ini, dan sejalan dengan itu kita akan merayakan Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-76. Nah, tentu kita berharap guru yang kita inginkan adalah yang mampu menjawab tantangan sesuai dengan tagline tadi, Bu. Bergerak dengan hati, betul-betul kita nawaitukan bagaimana kita memulihkan pendidikan pada masa yang akan datang. Jadi kita pulihkan pendidikan ini dalam bentuk yang sangat produktif sebenarnya. Kita sudah berjalan, kita sudah bergerak, namun ada beberapa titik yang hari ini masih perlu menjadi perhatian serius bagi kawan-kawan guru. Maka pulih dalam konotasi yang sangat positif menurut kami adalah pulih secara produktivitas. Pulih dengan produktivitas yang tinggi. Sehingga ke depan anak-anak Riau insya Allah akan semakin berprestasi, baik itu di kancah nasional. Nah, kita juga berharap bisa hijrah ke kancah internasional. Itu. Dan ini sudah kita buktikan Bapak dan Ibu. Alhamdulillah pada tahun ini, walaupun kita berdampingan pembelajaran kita dengan masa pandemi COVID-19, nah Provinsi Riau sudah menorehkan satu bukti sejarah menurut kami ya. Satu bukti sejarah yang patut kita syukuri dan perlu kita pertahankan, bahkan tingkatkan pada masa yang akan datang. Apa yang pesan yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu? Alhamdulillah tahun ini Provinsi Riau berhasil meraih peringkat keempat perolehan medali untuk tingkat kompetisi sains nasional yang dilakukan secara virtual untuk kelompok SMA tahun 2021. Provinsi Riau berada pada ranking nomor 4. Setelah apa? Provinsi Jawa Timur sebagai posisi puncak, Provinsi DKI Jakarta posisi di runner up, nomor 3-nya adalah Provinsi Jawa Barat dengan tagline Jawa Barat juaranya, di bawahnya itu adalah Provinsi Riau. Provinsi Riau, di bawahnya lagi baru Provinsi Banten. Dan ini ada 4 provinsi yang hanya diumumkan secara nasional yang tahun ini alhamdulillah Allah berikan untuk kita di Provinsi Riau. Dari 27 medali yang diperoleh oleh Riau, medali perak, perunggu dan emas, 13 medali itu berada pada jenjang SMA. Pada jenjang sekolah menengah.
Nah, ini perlu kita syukuri dan saya katakan ini merupakan kado terindah bagi kita, Pak. Di hari ulang tahun Guru Nasional 2021 ini, sempena dengan itu juga hari peringatan Hari PGRI yang ke-76. Nah, mudah-mudahan dengan geliat-geliat yang ada, nah kita berharap, nah inovasi-inovasi yang lain ini akan muncul. Nah, saya jujur katakan, dan saya melakukan pemetaan menurut saya secara pribadi untuk Kota Pekanbaru, ini khusus untuk keluarga besar SMA Negeri 4 Pekanbaru. Nah, alhamdulillah kalau dulu orang bicara SMA 8, SMA 1 gitu. Nah, di bawah itu sekarang hari ini sudah sudah dibontoti oleh ada SMA 4, ada SMA 5. Yang juga akan menjadi sebuah kompetitor pada suatu masa yang nanti juga akan bisa bersaing tidak hanya di ranah non-akademik tapi next spesial untuk yang berhubungan dengan akademik. Karena indikator pengukuran kompetensi untuk kita di kelompok SMA hari ini adalah sejauh mana kompetensi akademik kita mampu menuju salah satu kompetensi yang mumpuni. Andaikan nanti pada suatu saat berpikir untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi yang lebih tinggi, nah kita harus berpikir perguruan tinggi yang favorit, baik itu yang ada di luar Provinsi Riau, termasuk juga yang ada di dalam Provinsi Riau. Itu indikator pengukuran sederhana. Sehingga ke depan kami sangat meyakini dengan pola dan pendekatan yang kita lakukan hari ini, Pak tokoh pendidikan, Pak Sumardi Taher, nah kita suatu saat nanti pertama, kita akan mampu melakukan kegiatan yang lebih baik lagi di tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, kami di Dinas Pendidikan Provinsi Riau juga akan melakukan beberapa intervensi untuk mengurai persoalan-persoalan pendidikan yang ada di Provinsi Riau. Nah, salah satu diantaranya kita berusaha untuk menaikkan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni untuk beberapa kabupaten kota di Provinsi Riau yang masih dalam tanda petik di bawah APK APM nasional. Nah, PR yang berikut yang perlu kita gesa lagi adalah kita bersepakat dan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur Provinsi Riau bersepakat dan juga menitipkan pesan ini kepada kami untuk menurunkan yang namanya angka putus sekolah di Riau, Bu. Angka putus sekolah di Riau hari ini masih tergolong sangat tinggi. Maka pada tahun ini dan pada tahun 2021 yang lampau, kita sudah menggesa yang namanya SMA terbuka yang ada di 3 kabupaten kota yang dalam quote and quote APK dan APM kita masih rendah, Pak. Saya dapat sampaikan ada di Kabupaten Indragiri Hilir, di Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Kampar. Nah, maka tahun ini kita sudah memiliki sebanyak 49 tempat kegiatan belajar yang di dalamnya sudah warga belajar yang terdata pada sistem pendataan kita hari ini sebanyak 1.006 siswa pada tahun 1, Pak, yang belajar di 49 TKB. Nah, kita berharap di tahun kedua ini minimal muncul 1.000 lagi. Di tahun ketiga nanti muncul 1.000 lagi, maka pada satu siklus pembelajaran kita akan membina sebanyak kurang lebih 3.000 lebih anak yang akan kita lakukan untuk itu. Jadi andai kata angka putus sekolah di Riau, angkanya katakanlah 4.000 atau 5.000 pada tahun berjalan, kita akan bisa tuntaskan insya Allah pada masa kepemimpinan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Riau. Dengan angka mudah-mudahan kita tidak mau berandai-andai untuk menurunkan angka putus sekolah di jenjang SLTA ini. Nah, kita berazam di angka 75%, Bu. Nah, ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, nanti kita dapat mendorong ini secara bersama-sama. Nah, dengan penuh semangat ya, dengan penuh semangat. Nah, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang hari ini dapat berlangsung di satuan pendidikan kita masing-masing. Nah, kita doakan di Hari Guru ini, nah tentu kita akan semakin semangat, kita akan semakin merasakan tugas pokok dan fungsi kita sebagai guru dengan baik. Sehingga ke depan ketika kita bicara pencapaian mutu pendidikan, insya Allah tidak hanya dari sisi angan-angan, tapi betul-betul dari sisi aktualisasinya. Demikian, Bu. Terima kasih kepada Pak Zulkifli selaku Kadisdik Provinsi Riau. Sama-sama kita mendengarkan tadi bahwasanya memang tema bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan itu memang sudah
berjalan ya Pak ya, dan hasilnya sangat luar biasa. Nah sekarang kita ingin menuju kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Pekanbaru. Bagaimana dengan SMA Negeri 4 Pekanbaru sendiri, Ibu, terkait tadi pertanyaan kepada Bapak Kadisdik tentang HGN kita yang ke-76 ini, kemudian tadi tema bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan, dan informasi yang terkait yang disampaikan oleh Pak Kadis, ternyata kita sudah banyak melakukan hal-hal yang positif luar biasa. Sekarang dengan SMA 4 bagaimana Ibu? Silakan Ibu Kepala Sekolah. Baik, terima kasih. Selamat datang Bapak Kadisdik Pak Zulikram, dan selamat datang juga Bapak Sumardi Tahir di kediaman kami SMA Negeri 4 Pekanbaru. Dalam rangka Hari Guru Nasional ini, memang kami sengaja mengundang Bapak tokoh pendidikan Provinsi Riau dan juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk kegiatan talkshow ini, dan saya berbangga hati bisa duduk bersama-sama dengan dua tokoh yang notabene ini tokoh pendidikan di zaman dulu dan pendidikan di zaman sekarang. Jadi ada dua tokoh yang memang saya sandingkan, tokoh yang di era dulu dan tokoh di era sekarang. Ini saya melihat meskipun dalam kondisi yang barangkali mulai menua, tetapi sangat energik, pola pikirnya juga sangat luar biasa di umur 80 tahun ya Pak ya. Nah, insya Allah kami juga, mudah-mudahan Allah juga memberikan kekuatan kepada kami, terutama Bapak Kepala Dinas, untuk juga tetap sehat ini dalam mengembangkan pendidikan di Provinsi Riau. Untuk itu, untuk SMA Negeri 4 sendiri, pada kegiatan Hari Guru Nasional ini, banyak sekali yang ingin barangkali yang kami buat untuk memperingati Hari Guru ini. Pertama, salah satunya ini kegiatan kita ini, karena saya beranggapan bahwa untuk memperingati Hari Guru ini tidak semata-mata euforia, dalam tanda kutip, quote and quote, kata Pak Kepala Dinas, saya mengutip kata Pak Kepala Dinas, quote and quote, tidak hanya euforia pertandingan, tidak hanya euforia jingkrang sana jingkrang sini ya, tetapi ada nilai edukasi yang memang kita harus ambil daripada Hari Guru Nasional ini. Itu sebabnya mengapa ini salah satu daripada ikon dari SMA 4 untuk mendudukkan dan duduk bersama, dan kami sangat bangga sekali atas kehadiran Bapak tokoh pendidikan dan juga Bapak Kadisdik. Nah, untuk SMA 4 sendiri memang untuk kegiatan ini kita memang ada pertandingan-pertandingan yang memang biasa kita lakukan setelah 1 tahun kita vakum karena pandemi. Tahun dulu itu tidak ada kegiatan apapun. Kegiatan yang tahun dulu itu hanyalah sekitar bincang-bincang dengan guru-guru saja, tidak ada upacara dan lain sebagainya. Pada tahun ini, karena ini sudah melandai, COVID melandai, kami mencoba untuk berkegiatan. Pak Kadisdik izin untuk berkegiatan. Untuk kegiatan guru itu sendiri, mungkin setelah ini kami nanti akan nyambang atau nyamperin guru yang dan kepala sekolah yang tadinya juga pernah membesarkan SMA Negeri 4 Pekanbaru. Jadi kami juga nanti insya Allah setelah ini nanti kami akan menyambangi beberapa guru dan juga kepala sekolah Pak. Alhamdulillah beberapa kepala sekolah yang masih sehat ya Pak ya, dan ini kami lakukan setelah ini nanti. Kali kami akan ke sana, kita juga bersilaturahim dengan guru-guru yang notabene mereka juga adalah orang-orang yang terdahulu yang membesarkan sekolah ini. Kemudian harapan saya terutama, tentu saya punya harapan pada guru-guru SMA Negeri 4 Pekanbaru sesuai dengan tema. Mari sama-sama, ini juga buat pemirsa yang ada di Provinsi Riau yang mungkin melihat dari tayangan kami ini, kami juga ingin mengajak, mari sama-sama kita untuk mendidik anak bangsa ini sesuai tadi dengan apa yang sudah dikatakan oleh Bapak Sumardi Tahir dan juga Bapak Kadisdik. Mari kita didik anak bangsa ini dengan hati. Semoga nanti ke depannya anak-anak kita ini mempunyai satu karakter yang memang bisa kita banggakan. Tetapi tentunya bermula dari guru dulu, karena guru ini adalah panutan. Dan juga kita berharap ke depan seperti apa yang saya ambil dari Pak Kadisdik tadi, bahwa sekarang Riau sudah mulai melaju untuk naik ke tahap-tahap berikutnya, dan ini adalah menoreh daripada sejarah yang besar bahwa untuk Riau sudah mendapatkan ranking keempat ya Pak Kadis ya, sudah mendapatkan ranking keempat, dan ini merupakan satu torehan sejarah yang sangat luar biasa, karena selama ini kita belum pernah dapat itu
belum pernah dapat di 5 besar itu. Nah, belum pernah sejarahnya. Tapi tahun 2021 ini kado terindah barangkali saya rasa bahwa Provinsi Riau sudah mulai melejit untuk masuk di kancah nasional dan kita pada posisi yang keempat ini sangat luar biasa. Nah, kita berharap tentunya ke depan mungkin Pak Kadis dengan bersinergi antara seluruh guru-guru yang ada di Provinsi Riau, Bapak Ibu yang pemirsa yang melihat tayangan ini, kita mari bersama-sama untuk bersinergi, saling menguatkan bagaimana nanti ke depan kita tidak lagi menjadi nomor 4, kalau bisa kita menjadi nomor 3, nomor 2, bahkan nomor 1. Amin ya Rabb. Amin. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan dalam bincang-bincang ini. Tentunya nanti kita minta juga kepada Pak Kadis dan juga Pak Sumardi Tahir bagaimana harapan ke depan kepada guru-guru kita ini. Saya juga minta ini nanti statement berikutnya barangkali ini. Tentu ada harapan ya Pak Kadis ya. Pak Kadis sebagai selaku orang nomor 1 di Provinsi Riau pasti punya harapan yang sangat luar biasa untuk guru-guru seprovinsi Riau yang khususnya yang melihat tayangan kita ini. Dan juga nanti kepada Pak Sumardi juga kita minta juga nanti petuahnya untuk kami-kami yang mungkin masih bertugas saat ini. Saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Pekanbaru. Sama-sama kita dengarkan Bapak Ibu pemirsa yang melihat acara kita ini, baik dari tokoh pendidikan kita, Bapak Sumardi Tahir, Bapak Kadisdik Provinsi Riau, Bapak Zul Ikram, bahwasanya memang tema HGN kita pada tahun ini bergerak dengan hati, kemudian pulihkan pendidikan khusus untuk Provinsi Riau. Ini sama-sama kita dengarkan. Saya sebagai seorang guru juga merasa bangga di sini di Provinsi Riau tadi sudah disampaikan Ibu Kepala Sekolah bahwasanya belum pernah kita sampai menoreh sejarah tembus ke 4 besar. Mudah-mudahan ini memang satu langkah awal yang untuk kita semua lebih baik ke depan. Baik, kita jeda dulu Bapak Ibu. Kita akan ketemu lagi setelah ini. Kita jeda dulu. Kita ketemu lagi pemirsa yang menyaksikan acara talk show dari SMA Negeri 4 Pekanbaru tentang bincang-bincang terkait sempena kita Hari Guru Nasional sekaligus memperingati PGRI yang ke-76. Kita lanjutkan pemirsa semua. Kita lanjut kepada Bapak Tokoh Pendidikan Riau, Bapak Sumardi Tahir. Dalam hal ini yang ingin kami tanyakan Bapak, bagaimana pandangan Bapak memaknai Hari Guru di masa saat ini? Menurut pandangan Bapak seperti apa sebaiknya gitu Pak? Silakan Pak. Oh ya,
buka dulu deh. Baik. Itu pertanyaannya bagus sekali ya. Karena itulah intinya sebenarnya. Mengapa kita peringati? Untuk apa? Ya. Jadi peringatan tiap tahun itu harus berkelanjutan. Ya. Saya masuk PGRI ini. Setelah saya kaji benar, berapa ada PGRI itu tidak. Kalau berapa saya masuk, kenapa saya tidak masuk? Mengapa saya masuk? Karena saya lihat tujuan PGRI itu bagus ya. Tujuan pertamanya ya, yang saya ingat betul tuh, yang setelah baca, yang pertama membela negara Republik Indonesia. Pertama itu, dia lahir pada saat 100 hari setelah kemerdekaan. Jadi waktu itu perjuangan kemerdekaan itu luar biasa. Tidak gampang ya mempertahankan Republik Indonesia. Jadi lahirnya itu 100 hari setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan ya, Pak. Luar biasa. Menjadi tujuannya pertama adalah membela negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya merasa saya cocok ini. Harus saya bela ini. Ya. Yang kedua, tujuannya lagi, ini yang pertama dulu ya. Sekarang adalah banyak pula tujuan bermacam. Yang kedua tujuannya adalah menegakkan pendidikan nasional. Jadi akan berubah pendidikan itu dari pendidikan ala penjajahan kepada pendidikan merdeka. Sekarang kan merdeka ya. Nah, saya pikir benar juga. Ya, saya pikir cocok juga dengan saya ini. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan guru. Nah, yang ketiga, saya pikir tiga-tiganya benar semua. Maka saya waktu itu kepala dinas pendidikan kota ya, saya pikir saya masuk sini. Saya bukan mendukung, saya masuk di dalamnya. Pak, maaf ya, saya bukan mendukung aja, tapi saya masuk di dalamnya. Secara totalitas. Iya, saya masuk bergelimang di situ. Dan bagaimana menegakkan pendidikan Indonesia, bagaimana menegakkan pendidikan nasional, dan bagaimana menciptakan guru. Ini tujuannya. Dan saya pikir penting. Jadi, karena itulah saya masuk PGRI. Jadi saya minta kawan-kawan juga begitu. Kenapa Anda masuk PGRI? Kenapa? Nah, sampai saya kepada soal PGRI itu perjuangannya. Dulu kan sebelum PGRI itu urusan guru banyak-banyak. Ada persatuan guru rendah, ada persatuan guru menengah, macam-macam. Betul. Ada persatuan guru Hindia Belanda. Jaza ini, ada persatuan guru Hindia Belanda, macam-macam. Wah, ini kami baru tahu ini. Baru tahu Ya, ini. macam-macam Bu ya. Ya. Jadi, tapi hebatnya di situ ya. Tokoh-tokoh guru waktu itu bertemu di Solo tanggal 24, 25, dan mereka mengambil suatu keputusan mendirikan Persatuan Guru Republik Indonesia. Semua menjadi satu. Itu Bu, modal yang luar biasa untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau itu tujuannya seperti itu, saya pikir kita kembali merasakan bahwa saat ini PGRI masih butuh itu. Bagaimana menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, bagaimana menegakkan pendidikan nasional, bagaimana menegakkan kesejahteraan guru. Itu. Yang ketiga, yang selebihnya begini. Saya rasa kebangsaan yang luar biasa. Rasa kebangsaan yang luar biasa. Mereka mau mengorbankan, dia jadi ketua, mau mengorbankan organisasi untuk yang lebih besar. Dia pengorbanan mereka luar biasa. Itu yang harus kita contoh. Perjuangan menuju pengorbanan. Tak ada pengorbanan. Perjuangan bukan menghasilkan, meminta hasil yang besar, tidak. Tapi perjuangan mengorbankan sesuatu untuk hal yang lebih besar. Nah, sekarang apa yang terjadi coba? Pemerintah telah menerbitkan, kalau saya tidak salah, maaf ya, menerbitkan keputusan Presiden nomor 78 ya. Tidak salah ya. Menetapkan Hari Guru Nasional adalah hari
lahirnya PGRI itu. Jadi PGRI boleh bangga, tapi jangan lupa PGRI pada saat itu adalah PGRI yang nasionalis, yang semangatnya tinggi. Bagaimana pendidikan nasional? Waktu itu kan pendidikan kita dibagi-bagi nih untuk kiai, untuk ini, untuk itu kan Bu ya. Tapi PGRI menyatakan bahwa sekarang saatnya kita bersatu. Itu. Jadi sekarang yang saya inginkan bahwa betapa hebatnya mereka pada waktu itu. Pada saat yang kritis seperti itu bisa menelurkan itu Bu. Itu kalau sekarang biasa aja. Pada waktu itu, 100 hari baru mereka bertemu, itu perjuangan yang luar biasa. Dan saya angkat tangan. Itulah sebabnya saya masuk PGRI ini. Dan saya tidak main-main, saya masuk betul. Jadi, apa sebab saya masuk? Nengok keadaan guru Bu ya. Keadaan guru, saya ini guru. Guru sekolah dasar. Saya merasa bagaimana pahitnya gaji yang sedikit dipotong. Sedikit gaji saya Bu, tapi dipotong juga sama pejabat itu, ya. Jadi ini tidak benar ya. Jadi apalagi terima gaji juga tak tentu aja. Tanggal 1 kan, 10 tak menentu, tak ada yang ngurus. Saya bilang ini harus diurus benar. Harapan untuk kami guru-guru yang masih iya, maksud saya begini. Semangat itu diambil. Ya. Bukan memperingati aja, tapi semangat dia sebagai pengabdian kepada bangsa dan negara itu. Semangat itu. Dan saya sungguh merasa bahagia pagi ini bertemu Bapak Ibu kepala sekolah, dan saya berharap jadilah nomor 1. Ibu jangan pernah mau jadi nomor 2. Amin. Harus nomor 1. Saya nomor 1, tak mau nomor 2. Terus terang aja, karena itu saya jadi nomor 1 kan. Dari kepala sekolah, dari kepala dinas, kota, kepala provinsi, jadi ketua PGRI, jadi ketua PB PGRI. Saya pernah jadi ketua PB PGRI, begini. Ya Bu ya. Tapi jangan pernah merasa rendah diri. Kalau Ibu tengok gambar saya sama menteri, wah, gagah juga segala. Ya betul. Jadi, yang penting jangan sampai merasa, aduh apalah saya ini. Itu jangan loh. Guru kalau sudah begitu kacau dan anak-anak jadi rendah diri juga. Harus bangga ya Bu ya. Betul. Itu mana daripada menurut saya begitu ya. PGRI itu adalah perjuangan untuk bangsa yang beragam. Terima kasih. Terima kasih Pak Sumardi, tokoh pendidikan. Saya bukan tokoh pendidikan, Ibu aja yang ngomong. Kita mengaku Bapak tokoh pendidikan Pak, karena sudah banyak, udah 2 zaman ya Ibu sekolah ya. Baik, itu tadi dari sisi di zaman Bapak Sumardi yang penuh kondisi negara sedang sana sini gitu, kacau gitu ya Pak ya, tetapi kita bisa membentuk satu kesatuan PGRI lahir. Nah sekarang itu di era ketika itu. Nah sekarang tantangannya juga saya rasa barangkali Pak Kadisdik Provinsi Riau, Pak Zulikran bisa menyampaikan tantangan sekarang tentu bedanya dengan dulu itu. Saya rasa mungkin lebih seperti apa lagi Pak tantangan ini, dan bagaimana kita memaknai Hari Guru ini Pak. Silakan Pak. Oke, baik. Tadi sebenarnya sudah cukup panjang lebar ya yang diuraikan oleh orang tua kita tadi terkait dengan historical tentang PGRI, lalu ada hubung kait dengan Hari Guru Nasional, lalu ada beberapa pengalaman-pengalaman, lalu ada beberapa harapan yang tadi sudah beliau sampaikan. Nah, sesungguhnya itu menjadi pedoman bagi kita secara bersama-sama. Maka kalau boleh kami menambahkan, nah untuk saat ini ya, yang barangkali dibutuhkan oleh kawan-kawan guru kita itu, dan kita juga berharap demikian, saya selalu memang mengangkat tagline sederhana itu untuk membawa kawan-kawan guru kita ini jangan terkungkung dengan kondisi gitu. Jadi jangan terkungkung dengan kondisi. Artinya apa? Tagline yang selalu saya sampaikan itu tuh tetap produktif dengan kondisi apapun. Dan itu ibarat kita belajar ilmu matematika, itu limitnya itu nggak terhingga, Bu. Limitnya nggak terhingga. Artinya apa? Kita balik ke fungsi guru secara hierarkikalnya.
Fungsi guru itu adalah transfer of knowledge, memberikan dan menghantarkan pembelajaran atau informasi-informasi baik tentang pembelajaran yang harus disampaikan kepada si pembelajar. Boleh guru, boleh siswa, boleh masyarakat, dan seterusnya. Itu fungsi. Itu fungsi. Nah, lalu dengan kondisi yang ada hari ini, nah kita tentu berharap apapun kondisinya, tantangannya, dan keberagaman-keberagaman yang ada. Nah, lalu kita hubung kaitkan dengan konsep ke PGRI yang ada hari ini. Nah, ini kita memang harus satu nafas. Harus satu nafas. Karena memang mengelola pendidikan ini tidak bisa kita mengambil hanya sebahagian-sebahagian, Bu. Kita selesaikan pada part ini misalkan. Lalu part yang lain nanti kita tinggalkan atau kita tunda dulu gitu. Nggak selesai dia, Bu. Kenapa? Pendidikan itu tuh akumulatif. Saya berikan contoh. Ketika kita belajar pada kompetensi A misalkan, atau kalau kayak IKDA misalkan, ujung akhirnya itu kan sama dengannya kompeten dan tidak kompeten, Bu. Ya, endingnya seperti itu. Nah, maka dalam konteks ini saya mengajak pada kawan-kawan guru, yuk kita kembalikan guru itu ke fitrahnya gitu loh. Pada hari guru ini, Hari Guru Nasional dan HUT PGRI yang ke-76 tahun ini, nah kita mencoba untuk kembalikan itu. Supaya apa? Supaya kita tetap produktif, Bu. Supaya kita tetap produktif. Dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sumardi Tahir tadi. Kita tidak mau kalau guru kita itu berada pada kondisi terkungkung gitu. Nah, terkungkung. Bahkan tadi mohon maaf pada masa lampau sudahlah gajinya sedikit gitu kan, dipotong pula lagi. Nah, alhamdulillah mungkin pada konteks ini saya ingin luruskan barangkali Pak Sumardi Tahir. Insya Allah untuk ini kita mencoba untuk melakukannya by system, Pak. Nah, untuk guru-guru kita ya, apalagi yang PNS, termasuk yang ASN, termasuk juga yang dari guru kontrak provinsi kita, itu semua penggajian kita hari ini sudah melalui transfer, Pak. Sudah melalui transfer. Nah, sudah melalui transfer. Nah, jadi tidak ada lagi yang sistem manual pada masa lampau, guru dari daerah-daerah sulit datang kepada cabang dinas, kepada ini segala macam biayanya lagi. Nah, hari ini kita sudah lakukan secara teknologi lah, Pak. Nah, ini perlu saya sampaikan. Makasih banyak. Nah, termasuk juga untuk guru-guru kita pada kelompok yang lain ini sedang kita siasati. Nah, kira-kira kemungkinannya seperti apa, baik itu secara regulasi dan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Artinya apa? Kita bersepakat, Pak. Untuk guru ini kita memang tidak bisa berbasa-basi ya. Ya memang harus kita pikirkan, baik itu perbaikan kesejahteraannya, nah termasuk juga untuk ketepatan waktu untuk penerimaannya. Nah ini yang perlu kita pikirkan. Nah kalaupun ada beberapa kekurangan-kekurangan pada saat ini, nah mudah-mudahan kita menemukanlah nanti formulasi-formulasi yang cocok dan tepat, dan tidak menabrak dari sisi regulasi atau mungkin aturan-aturan yang memang ada di atasnya. Ini yang perlu kami sampaikan. Intinya kita ingin menyampaikan pada kawan-kawan guru sempena dengan Hari Guru Nasional 2021 ini dan peringatan Hari PGRI yang ke-76 tahun 2021 ini, ya kita tetap dengan tagline yang tadi sudah disampaikan secara nasional. Apa tadi Bu Citra? Bergerak dengan hati untuk pulihkan pendidikan. Saya tambah satu Bu, menuju merdeka belajar Bu. Ini yang saya tambahkan. Ini yang perlu kita sampaikan. Karena menuju merdeka belajar. Nah, merdeka belajar bagi guru, merdeka belajar bagi siswa. Nah, sehingga konsep ini dapat kita padu padankan dengan kearifan lokal kita yang ada di Provinsi Riau. Maka jadilah sekolah yang baik, jadilah sekolah yang melayani, jadilah guru yang baik, dan jadilah guru yang melayani dari seluruh kebutuhan-kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkan seakibat adanya fungsi, tugas pokok, dan fungsi kita sebagai guru yang sudah diberi amanah. Demikian Bu. Baik. Terima kasih Pak Kadisdik Provinsi Riau, Bapak Zudikram, panjang lebar dari Bapak Tokoh Pendidikan Bapak Sumardi Tahir, kemudian singkat padat dari Bapak Zudikram. Barangkali yang terakhir kita closing statement ya Ibu Kepala Sekolah, sekaligus dalam hal ini harapan Pak, harapan terutama untuk di Hari Guru ini untuk guru-guru di Indonesia
khusus di Provinsi Riau dan tentunya di SMA Negeri 4, apa Pak harapan untuk kita sebagai seorang guru ini? Kami mohon juga Pak, barangkali dari Pak Zulikram dulu. Oke. Ini sudah masuk ke closing ya. Closing statement saya terkait dengan HGN 2021 ini dan hari ulang tahun PGRI yang ke-76 tahun 2021 ini. Saya katakan tadi tetap produktif ya di masa pandemi COVID-19, dan kita berharap kepada kawan-kawan guru untuk tetap bersemangat ya, untuk melakukan tugas-tugas mulia sesuai dengan bidang tugas yang sudah terampu ke kita masing-masing. Nah, saya juga berharap baik itu guru-guru yang berada di daerah perkotaan, termasuk juga guru-guru kita yang berada di daerah terluar, untuk tetap selalu bersemangat untuk melakukan dan menunaikan tugas dengan baik, sehingga ke depan betul-betul tugas kita sebagai pencerah dan mencerdaskan generasi bangsa ini pada masa yang akan datang, insya Allah akan dapat kita tunaikan dengan baik. Demikian Bu. Terima kasih Bapak Zulikram, statement sekaligus closing statement, kemudian sekaligus harapan di situ ada, artinya tetap produktif, kemudian semangat dengan tugas-tugas sebagai seorang guru dimanapun berada. Baik, kita juga ingin closing statement atau harapan barangkali dari Bapak Sumardi selaku tokoh pendidikan untuk para guru, Pak. Saya berharap bahwa Riau ini menjadi daerah yang diperhitungkan oleh dunia. Kita tidak perhitungkan Indonesia ya, tapi Riau ini diperhitungkan oleh dunia karena dia memang berada di perbatasan negara-negara lain ya. Nah, karena itu kita harus lebih maju. Ya, itu apa yang dikatakan oleh Pak Zulikram itu saya pikir saya mendukung sebenarnya, supaya guru-guru kita ini semakin hari semakin mengerti. Bu, Pak, pandemi COVID-19 ini bukan hanya membawa pendarat, tapi juga membawa kemajuan. Iya, betul. Terus terang aja, kalau tidak ada pandemi ini, kita tidak pandai menggunakan apa namanya, guru-guru yang tadi tak tahu nama apa sekarang sudah bisa. Jadi bagaimana membuat satu kesulitan bermanfaat, itu juga. Nah, saya pikir itu aja Bu. Saya selamat Hari Guru Nasional. Mudah-mudahan kita tetap berjaya dan Riau menjadi nomor 1 daerah yang baik dan terbaik gitu. Amin. Guru-gurunya juga begitu. Amin, Pak. Terima kasih. Dari Ibu Kepala Sekolah. Baik, ini saya closing yang terakhir. Sebenarnya semua sudah dirangkum oleh Pak Sumardi Tahir dan juga Bapak Kadis, tapi saya ingin menambahkan ini barangkali khusus untuk keluarga besar SMA Negeri 4 Pekanbaru, baik itu guru-gurunya, kemudian juga pegawainya. Mari bersama-sama kita berpegangan tangan untuk menaikkan dan untuk mencerdaskan anak bangsa, karena melalui tangan Bapak Ibu guru semuanya, maka anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang terhebat ke depannya. Dan juga barangkali bagi pemirsa semua yang mungkin melihat tayangan kami ini, mari sama-sama dalam rangka Hari Guru Nasional ini, sesuai dengan tema mari kita itu bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Jadi intinya di sini adalah bagaimana kita mengajar anak-anak, bagaimana kita mendidik anak-anak dari anak-anak yang mungkin tidak berkarakter menjadi anak-anak yang berkarakter. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai guru. Jadi barangkali itu statement dari saya, dan saya mengucapkan selamat Hari Guru Nasional 2021. Semoga SMA 4 juga sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kadisdik tadi. Kalau Riau ingin menjadi terdepan, SMA 4 juga ingin menjadi yang terdepan. Oke, sepakat. Semua bisa selagi kita mau kerja keras dan kita saling bersama-sama. Sukses untuk SMA Negeri 4 Pekanbaru. Siap. Amin. Baik, para pemirsa semua, sama-sama kita sudah mendengarkan perbincangan kita di talk show SMA Negeri 4 Pekanbaru bersempena dengan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-76. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan, ada sedikit tambahan ya untuk tema
yang disampaikan oleh Pak Kadisdik, bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan menuju merdeka belajar. Baik, saya selaku pembawa acara Citra Aries, Guru Zaman Negeri 4 Pekanbaru, mohon maaf kiranya ketika ada kekurangan di sana sini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk Bapak Ibu Guru. Kemudian kita akan ketemu lagi di talk show yang berikutnya dengan menghadirkan tokoh-tokoh, tentunya tokoh-tokoh yang menuju pendidikan kita yang berkualitas. Sampai di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.